Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma yang terhormat Ustaz Irwan Zarbani SSI MSI selaku pengisi kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Segenap kaum dan jangan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz. Kemudian kami hormati Bapak Imam Masjid, kemudian Bapak Imam, Bapak Ketua Masjid beserta jajaran pengurus, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah masjid yang berbahagia. Pertama sekali mari kita panjatkan puji dan syukur atas Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah serta nikmat-Nya yang diberikan kepada kita semua sehingga kita pada pagi hari ini dapat melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah di masjid kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan niat dari langkah kaki dan ayunan tangan menuju Allah ini dicatat sebagai amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam habis-habisnya kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali majelis kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama pegang nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian teruskan dengan kuliah subuh atau ceramah agama dalam hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Irwan Zarbani SSI MSI. Kepada Ustaz dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la khaliqul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ala dawam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, pengurus Masjid Paripurna Al-Jami', ayahanda dan ibunda yang masih istiqomah pada subuh yang berbahagia ini, ta'lim setelah subuh. Kebetulan subuh ini giliran saya. Nama tadi sudah disebutkan. Saya tinggal di nak jauh dari sini, Labu Baru Barat. Kalau ini kelurahan apa? Tampan Tirtasya, Tampan sini. Sebelahnya Tirtasya. Serta bapak-bapak, ibu-ibu yang masih istiqomah, karena biasanya Ramadan itu semakin turun, semakin fadilahnya semakin besar, tapi semakin minatnya makin berkurang. Tapi alhamdulillah di masjid ini tetap ramai ya subuh.
Karena yang paling berat itu subuh. Ya, yang paling berat itu adalah subuh. Urutan sholat itu yang paling afdal dalam fikih itu Jumat. Habis Jumat subuh, habis subuh Isya, habis Isya Asar, habis Asar Zuhur, yang terakhir Maghrib. Cuma yang paling banyak biasanya apa? Di Maghrib. Kebiasaan amal itu memang begitu. Semakin ringan, semakin ramai. Semakin berat, pabilannya semakin kurang. Kenapa? Karena beramal ini kadang-kadang tidak kita landasi dengan keyakinan kepada Allah. Maka yakin ini penting, Bapak Ibu. Sebagaimana disebut ulama, kan ada namanya yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Saya tanya ini, yakin nggak ini sholat subuh ini membuat kita masuk surga? Yakin. Yakin nggak sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya, kata Nabi? Yakin. Pokoknya itu hadir. Yang tak hadir pun kadang-kadang kurang yakin. Coba ini diumumkan oleh pengurus nanti Ustaz Putra. Ya. Siapa yang sholat subuh besok langsung ambil uang 100.000. Ramai tak? Ramai tak? Pokoknya siapa yang sholat subuh besok ambil uang 100.000 sama pengurus. Oh, ramai itu. Karena ya yakin barang itu ada. Karena Rasulullah sudah menyebutkan 2 rakaat sebelum subuh sholat fajar itu lebih baik dari dunia dan isinya. Apalagi sholat subuh itu sendiri yang mengiringinya saja pahalanya luar biasa, apalagi intinya. Nah, ini yang menjadi motivasi kita. Bapak Ibu rahimahullah, pas pula momentum kita nanti malam itu 17 Ramadan. Biasanya kalau 17 Ramadan itu mengaku apa? Apa itu? Ya, nuzul. Nuzul itu apa artinya? Apa arti nuzul? Turun. Nazala. Nuzul. Turun. Jadi arti nuzul itu turun. Turun Al-Quran. Kenapa 17 Ramadan? Ya, padahal ulama banyak pendapat itu turun Al-Quran itu. Maksud turun di sini bukan turun kepada Rasulullah, tapi turun dari Allah ke Baitul Izzah atau langit dunia, turun kepada Rasulullah selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, sesuai dengan asbabun nuzulnya. Jadi jangan Bapak berpikir nanti Quran itu turun ke Nabi sekaligus di bulan Ramadan, tidak. Seperti ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kapan turunnya? Itu di bulan Sya'ban kan? Turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah ketika Rasulullah di Madinah. Maka datang perintah puasa. Jadi apa makna nuzul di sini? Inilah sebagian ulama mengacu kepada firman Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Potongan ayatnya, wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an, kata Allah. Kami turunkan Al-Quran itu pada hari yawmal taqal jam'an, berkumpulnya 2 pasukan. Apa makna yawmal taqal jam'an ini? Perang Badar. Perang Badar itu terjadi 17 Ramadan. Maka sebagian ulama mengatakan Quran itu turun pada 17 Ramadan. Kalau tanggal memang terjadi perdebatan, tapi kalau bulannya tidak ada. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Ini jelas mutlak ini hukumnya. Tidak ada perdebatan. Allah menyatakan bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Apa punya Quran itu diturunkan? Hudan linnas. Pertama, sebagai petunjuk bagi manusia.
wa bayyinat, memberikan keterangan, minal huda wal furqan, pembeda antara hak dan batil. Maka Allah kasih kita pilihan, mau ikut Al-Quran atau tidak. Kalau mau ikut Al-Quran, insya Allah hidup kita bahagia dunia akhirat. Kalau tidak mau ikut Al-Quran, maka Allah jamin, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kata Allah. Siapa yang lari dari Al-Quran, maka siap-siaplah dia hidup dalam kesempitan. Tapi Ustaz, tetanggamu jauh dari Al-Quran, kayunya. Emang ukuran hidup sempit senang itu kayu atau apa? Bukan kayu. Banyak orang kaya tapi miskin. Ya? Saya kasih pilihan, mau kaya tapi sengsara, miskin tapi bahagia. Ibu pilih yang mana? Kaya, sengsara, miskin, bahagia. Ibu pilih yang mana? Miskin tapi, kalau aku pilih mana Pak? Itu yang mantap pilihan. Kaya tapi bahagia. Memang pintar Pak. Cuma ada tak kaya yang tidak bawa bahagia? Banyak. Banyak. Bapak tuh sejak panen selalu bertambah bibinya. Nah, bahagia itu enggak? Oh, dia bahagia. Parah, Pak. Ya macam-macam dengan istri dua. Saya ada pengalaman. Maksudnya pengalaman kasus. Ya, di kantor gua. Di kantor gua. Saya bertugas di kantor gua. Ini pengalaman pribadi. Bukan saya nikah, ada orang beristri dua itu berkasus. Meninggal Bapak. Bapak itu meninggal. Terjadi perebutan harta warisan. Terjadi. Kenapa saya tahu? Karena dia nikah di kantor. Jadi catatan akta nikahnya di kantor dengan istri keduanya. Ikut pula lah saya sidang sebagai saksi ahli. Nah, saksi ahli namanya. Kenapa saksi ahli? Buku tutup memang terbit tahun 70-an, 80-an bukunya terbit. Cuma yang dipakai pasti siapa yang menjabat ketika itu sebagai kuat. Ikutlah saya ke pengadilan itu sidang. Yang telah itu apa? Anak istri pertama dengan anak. Nah, itu hati-hati kalau pilih dua. Ada yang memilih dua sih Bang? Ada Bang? Kalau ada buat surat wasiat, Pak, ini untuk bagian istri pertama, ini istri kedua. Nah, jadi tak ada coklat habis itu. Tak susah. Dibuat bagian-bagiannya hari ini dimulai berbentuk hibah kan, tapi harus adil. Ini tak ada surat. Sedikitnya Pak yang disengketakan itu. Duit yang jadi 2 miliar. Tak banyak. 2 M. Sudah punya nyuruh di kamar di 9 pintu. Itu hebat. Bapak itu orang kaya. Siapa bapak itu tidak usah disebutkan. Ini pelajaran saya. Kenapa terjadi hal seperti ini? Karena jauh dari Al-Quran. Ya, jauh dari Al-Quran maka terjadi. Jadi kesimpulannya, pertama hikmah. Karena Ustaz Putra minta kajian namanya temanya hikmah. Apa hikmah nuzul Al-Quran yang pertama? Al-Quran diturunkan dari Sang Khaliq. Dari mana turunnya? Dari Allah. Berarti Al-Quran kalam terbaik dari apapun. Ya, berarti Al-Quran kalam terbaik dari apapun. Wa innahu latanzilur rabbil alamin, kata Allah. Quran itu langsung turun dari Tuhan sekalian. Jadi tidak bisa dibantah kalau Quran itu kalam Allah, perkataan Allah. Nazzala bihi ruhul amin. Siapa yang menurunkannya? Jibril. Jadi Jibril itu disebut dengan ruhul amin, ruh yang terpercaya, malaikat yang sangat menjaga rahasia. Jadi Jibril itu betul-betul disebut ruhul amin. Makanya dalam ayat inna anzalnahu fi
Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruh. Turun malaikat, ruh dipisahkan. Ruh itu Jibril. Jadi Jibril turun di malam Lailatul Qadar. Jibril disebut ruh. Ruhul Amin, ruh yang paling terpercaya. Jadi ketika Allah, hai Jibril, kata Allah, turunkan ayat ini kepada Muhammad, maka Jibril tidak mau bercerita kepada yang lain. Tidak mau dia bercerita dengan Mikail, Israfil, dia tidak mau. Dijaga betul rahasia ini sebelum sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang menjaga rahasia itu disebut dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Awak kan tak bisa menjaga rahasia, makanya itu masalahnya. Ada yang sangat rahasia, diceritakan ibu itu sangat pandai menjaga rahasia, cerita dia ke sebelah, tapi rahasianya tak. Yang ibu yang punya rahasia ini cerita pula ke ibu ini, tapi rahasia ya. Akhirnya semuanya jadi rahasia. Padahal udah tahu. Berarti kita belum al-amin namanya, belum terpercaya. Kemana turunnya? Maka Allah katakan dalam Al-Quran. Kemana turunnya? Ala qalbika litakuna minal munzalin, kata Allah. Hai Muhammad, Quran itu turun di hati kamu. Jadi turun Quran itu di hati, bukan di otak. Maka memahami agama ini kalau pakai otak, banyak kita menyalahkan orang. Sikit-sikit masuk neraka, karena pakai otak. Agama ini juga berkala. Maka iman itu mana letaknya? Di hati. Hati itu sebuah samudra, al-aqlul mamduh, sementara akal itu terbatas. Akal itu terbatas. Tapi qalb, hati itu luas. Dia bisa menampung apapun. Ya, maka ketika kita menyembah Allah, kekuatan yang ada di situ terkoneksinya kita dengan Allah, otak atau hati? Hati. Maka kualitas ibadah kita ini ditentukan oleh hati. Ada yang butuh salat Allahu Akbar, tapi masak tuan. Wah, kemana-mana. Ya, makanya Allah katakan Quran itu diturunkan Allah ke hati engkau, hai Muhammad. Kalau ke hati, berarti tidak ada sedikit pun perubahan. Maka disebut Nabi itu Nabiin Ummi. Nabi Ummi, apa maksud Ummi di sini? Nabi itu pakai hati, tidak pakai otak. Ini kalau otak analisa, ini betul ayat ini. Jadi model air dituang ke dalam gelas, pasti tidak bercampur. Seperti kemurninya Al-Quran tadi diturunkan ke hati. Maka yang dibedah Rasulullah itu yang dibersihkan apa? Hati. 2 kali itu dibedah oleh Jibril. Pertama umur 6 tahun, ketika umur 6 tahun ketika dia dijaga oleh Halimatus Sa'diyah Rasulullah. Dibedah dadanya, dikeluarkan hatinya, dibersihkan. Yang kedua, sebelum Isra Mi'raj, lagi-lagi dibedah hati Nabi, dikeluarkan hatinya, dibersihkan oleh Allah. Kenapa? Al-Quran masuk ke dalamnya. Al-Quran masuk. Jadi hikmah yang pertama, Al-Quran turun dari Sang Khalik melalui malaikat yang terbaik masuk ke hati orang yang terbaik di dunia ini, yakni Nabi Muhammad SAW. Jadi Quran pertama turun di mana? Di Gua Hira. Ayat pertama turun, Iqra, bacalah. Ini menandakan kita ini hidup tidak boleh tidak bergerak, harus membaca, harus punya ilmu. Maka Al-Quran tidak pernah ketinggalan zaman. Ketika ditemukan ilmu kedokteran, Al-Quran
lebih dulu berbicara. Al-Quran lebih dulu berbicara. Makanya Rasulullah dipertemukan dengan orang yang baik pula, istri yang sangat baik. Siapa istri Rasulullah ketika menerima wahyu? Khadijah, orang yang sangat sabar. Tonton ibu, umur 40 Nabi itu kerjanya apa? Tahanus Pak. Pergi ke rumah, masuk ke Gua Hira, pulang. Besok pergi lagi ke Gua Hira, pulang. Besok pergi lagi bertahanus ke Gua Hira, pulang. Pergi ke Gua Hira, datang Jibril, Iqra, katanya. Menggigil Nabi ketika itu. Ya Jibril, ma'ana biqari. Hai Jibril, saya tak bisa membaca. Dipeluk oleh Jibril menggigil Nabi. Iqra wa rabbukal akram. Hai Muhammad, bacalah nama Tuhanmu yang paling mulia. Pulang menggigil. Apa kata Khadijah? Apa yang dibuat oleh Khadijah? Langsung beliau dibandingkan dikasih selimut. Contoh itu, apa tuh tiap hari ke masjid? Pagi ke masjidnya, sore ke masjid, tengah malam ke masjid, pas pulang-pulang menggigil. Apa kata ibu di rumah? Nggak usah pulang, tinggal aja ke masjid. Iya dah, ngaku aja lu. Kalau iya berarti ya kita itu pas apa menggigil tuh ibu selimutin, buatkan teh hangat, didukung dakwahnya. Ya kenapa menentukan? Jadi dakwah dan Khadijah itu bukan sembarangan. Dia wanita kaya, wanita paling kaya, habis hartanya untuk Islam. Dia korbankan karena dia berkomitmen. Kenapa proses mereka menikah? Rasulullah itu awalnya sebagai pekerja, karyawan Nabi itu Pak. Umur Nabi 25, berdagang. Yang dibawa dagangan siapa? Khadijah. Jangan ibu bayangkan Khadijah itu berdagang seperti di masa bawah. Dia bayangkan seperti itu. Khadijah itu saudagar. Dari mana dia berdagang? Ila Quraisy, ila bihim rihlatash kita diwasai. Allah gambarkan orang Quraisy itu kan berdagang Syitah musim dingin Yaman, Wasai musim panas Syam. Syam itu 5 negara, Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon, Secilai, Yordania, Lebanon, Palestina, Suriah. Terdiri dari 4 negara, masuk Mesir sedikit, termasuk Yaman, 6 negara. Kalau ada orang berjualan 6 negara, kira-kira besar enggak? 6 negara, ekspor impor. Bayangkan saudagar kekayaan Khadijah itu, dan banyak orang yang bekerja dengan dia. Salah satunya Rasulullah. Cuma terkesan Khadijah tadi memang Nabi. Sebelum jadi Rasul, jadi umur 25, ini anak sangat jujur. Ini anak sangat jujur. Pemuda ini sangat jujur. Tidak pernah sedikit pun dia berjualan itu tidak jujur. Akhirnya perhatikan Khadijah. Apa yang terjadi? Disuruhnya pembantunya Nafisah, tolong sampaikan ke Muhammad, aku ingin nikah dengan dia. Jadi siapa yang melamar Nabi? Khadijah. Itulah alasannya boleh seorang perempuan tapi melalui putusan kalau dia suka dengan laki-laki. Boleh tak? Laki-laki soleh boleh. Yang tak boleh itu apa? Kita WA boleh. Jadi WA nya. Jadi kalau ada seorang ibu suka dengan laki-laki soleh, tapi syaratnya janda dulu. Nah, jangan punya suami, syaratnya janda. Ada pula di masjid Jami ini, bapak itu mudah rajin ke masjid. Rajin ke masjid, boleh ibu panggil Ustaz Putra. Dan ada udah bapak itu. Belum kata Ustaz Putra kan.
tolong sampaikan. Kalau dia belum jodoh, saya mau kok jadi pendamping dia. Bilang sama Ustaz Putra. Nanti Ustaz Putra kumpulkan bahan, bawakan ke saya. Kita selesaikan. Insya Allah. Saatnya apa tadi Bu? Ibu jangan apa dulu? Jangan lagi buka dulu deh. Sama orang jangan. Itu aja syaratnya. Ibu janda, bapak dulu muda. Ada yang modal bersikap. Selesai Ustaz Putra, bukan Ustaz Putra. Sama ketua. Hah? Sama ketuanya. Insya Allah. Ketua bisa ketua. Karena apa? Tujuan menikah untuk ibadah. Kalau ibu dapat laki-laki soleh bisa jadi imam. Bahagialah sampai ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah sangat menghargai Khadijah. Oh jangan ibu sangka Khadijah itu malam Rasulullah dia tidak ada yang mau sama dia banyak Pak. Tahu tak yang malam Khadijah? Wali kota mana datangnya? Abu Jahal kan pimpinan kota Mekah. Malam Khadijah tidak mau. Ketua DPR datangnya juga untuk malam Khadijah. Tokoh-tokoh Quraisy datang. Ya, janda umur 40, kaya raya. Siapa yang tidak mau kepada dia? Tapi Khadijah tidak mau. Tapi Allah pertemukan dengan Rasulullah. Akhirnya mereka menikah. Khadijah Rasulullah memanggil paman-pamannya untuk melamar Khadijah. Jadi Rasulullah sangat menghargai. Ya, dipanggilnya pamannya Abu Thalib untuk melamar Khadijah sebagai istrinya. Akhirnya mereka menikah dengan mas kawin. Berapa mas kawinnya sebentar? 20 unta. 80 Unta. ekor unta. Ada yang menyebut 100. Satu ekor unta 50 juta. Jadi 80. Berapa pintinya tuh Pak? Ibu-ibu lah. 80 kali 50 juta. Apa pintinya Bu? 4 miliar. Saya 15 tahun nikah dengan orang, nggak ada yang 5 juta. Belum ketemu. Lapangan tak ampun. Ada kemarin nikah, apa mas kawinnya emas. Kecil mas dalam kotak. Mas antam, apa mas kawinnya? Ya, sekarang ada mas kawin dulu. Cincin. Berpome. Itu jemaahnya poni. Mas kawin seperangkat dalam sholat bangga. Itu gunanya apa? Rasulullah bukan orang miskin. Dia orang kaya, tapi dia sederhana. Makanya Allah turunkan Quran kepada dia. Dia manusia terbaik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wat tawadhu yakhsifu 'alahu wa yarqam thawbahu. Ya, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Rasulullah itu orang yang sangat tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Kalau bajunya rusak dia sendiri yang menjahitnya. Ada suami ibunya menjahit bajunya? Mana? Saking tawadhunya Rasulullah. Wa yarqam thawbahu wa yakhsifu 'alahu. Kalau kotor sandalnya sepatunya beliau sendiri yang membersihkan. Ada apa-apa mau sepatu sendiri. Kalau yang tahu Rasulullah bawa sendiri Pak. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Dia sangat cinta fakir miskin. Wa yajlisu ma'ahum. Sering dia duduk dengan orang-orang miskin. Wa yushayyi'u janazahum. Kalau ada orang miskin wafat dia iringi jenazahnya sampai ke alam kuburnya. Dan jika dia diundang oleh fakir miskin, Rasul datang. Apa maknanya di sini? Dia tidak pilih-pilih undangan. Ini tidak, kalau ada undangan 500 satu undangan itu. Tapi itu tidak. Tapi kalau ada undangan hotel Arya Buka nikah anak ini, langsung datang. Kalau Rasulullah tidak, dia tidak membeda-bedakan manusia. Dia sangat mencintai. Makanya Quran turun kepada beliau. Al-Quran itu turun kepada Rasulullah karena Nabi manusia sempurna, manusia paripurna, manusia yang
terbaik dari sekalian Adam. Bahkan Nabi disebut dengan Sayyidul Waladi Adam, penghulu sekalian Adam. Nah, itu hikmah yang pertama. Lama waktu lah. Lanjut, lanjut. Nah, itu satu. Ya kalau nggak salah ada 10 poin, mau disebut. Yang kedua, kaji hikmah. Apa hikmah nuzul Quran? Rasul mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jelas orang terbaik itu bukan orang kaya. Orang terbaik itu bukan gubernur. Orang terbaik itu bukan bupati, bukan wali kota. Tapi orang yang terbaik itu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Bahasa awalnya gurunya. Nah, itu yang terbaik. Siapa yang terbaik tadi? Guru ngaji. Terbaik di sisi Allah. Cuma miris sama Bapak Ibu. Guru ngaji itu di masyarakat kita kadang-kadang dijadikan kelas menengah. Ibu les anak masuk perguruan tinggi, berani orang yang khusus bayar 5 juta sebulan, bahkan 10 juta. Apalagi masuk STPDN, masuk sekolah-sekolah kedinasan. Pernah ada yang bicara sama saya, Pak, katanya, anak saya mau masuk sekolah kedinasan, cuma dia harus belajar dulu selama 6 bulan. Berapa biayanya? 40 juta. Berapa biaya? Sementara guru ngaji berapa gajinya? Bapak-bapak, Allah Akbar. Padahal Rasul mengatakan ini manusia terbaik. Maka ketuk hati awakmu. Ibu punya harta lebih banyak duit, beri guru ngaji. Tapi orangnya kan ada komitmen gubernur awak kota. Saya baca juga Ustaz, kan ada kontrak politik ya, mensejahterakan guru-guru ngaji. Kita doakan gubernur kita ini, Pak Gubernur Wahid. Mudah-mudahan komitmen ini, cuman pening juga ya, namanya tahun ini Pak Eda. Kan viral juga sekarang. Nah, para putanya 22T. 40 aja guru ngaji. Tapi mudah-mudahan lah Allah kita akan memimpin kita. Kan komitmennya ada guru ngaji disejahterakan. Ya, maka kita doakan berkah negeri kita ini dinaikkan setidaknya guru ngaji itu setara UMR. Kan enak. Guru PDDA yang ngajar-ngajarkan Al-Quran. Karena Rasulullah mengatakan yang terbaik itu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Anak kita pandai ngaji gara-gara siapa? Guru ngaji. Alif, ba, ta, sa, jim. Ini yang terbaik kata Rasulullah. Hadis Nabi. Cuman kadang-kadang kita memandang sebelah. Apa contohnya? Ibu punya anak gadis. Ini contoh ya. Ibu punya anak gadis. Datanglah Ustaz itu pakai Honda ke rumah. Bertamunya di rumah. Apa kata ibu, ada perlu apa nak? Karena Allah saya ingin melamar anak itu. Tentu ibu nanya, kamu kerja apa? Saya ini guru ngaji. Ibu terima atau tidak? Kenapa jawaban? Ibu terima atau tidak? Tengok Ustaz. Ya Allah. Sampai sekarang apa mobil? Mobilnya mobil jazz terbaru. Bertamu rumah apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, kata anak tadi, saya ingin melamar ibu. Terus anda kerja di mana? Saya kerja di perusahaan. Ibu terima atau tidak? Kalau langsung diterima. Allah Akbar. Rupa mobil anak itu mobil pinjam. Memang kerja di perusahaan, utangnya banyak. 3 bulan nikah dengan anak ibu terlibat narkoba, mati ibu. Karena memandang. Dan ini pendidikan juga hari ini seperti itu. Ada anak kita sarjana, tamat kuliah, tinggal di masjid, sholat 5 waktu, jadi imam itu bersebut terakhir. Asal seperti asal tahu Ustaz, banyak apa Ustaz. Kadang dipandang sebelah wali-wali masjid itu. Padahal dia sholat 5
waktu. Ada anak yang putus sarjana, sampai kerja perusahaan, gaji 15 juta sebulan, tapi tidak sholat. Padahal masyarakat itu siapa yang sukses? Yang gaji 15 juta, padahal sholatnya tidak ada. Setelah kita mati, ibu harap apa? Baca yasin, baca doa, kan itu yang kita harapkan. Betapa bangganya kita orang tua, kita wafat anak yang mengimamkan, anak kita yang menyolatkan, anaknya yang mengampani, anaknya yang memandikan, anaknya yang menunggu diri yang lahat dimasukkan ke alam kubur. Inilah anak waladun soleh, disebut qurrata a'yun, yang menenangkan. Ini nanti anak gaji kita 20 juta gajinya, pas ibunya meninggal di telepon, nah mak meninggal, saya sibuk nih, besok bisa pulang. Akhirnya ketemu jenazahnya, sampai di kampung kamu kerjaan buat kalkulator, malu bagian dan katanya. Bawa kalkulator, ribut masalah harta warisan. Kenapa tidak ditanamkan nilai-nilai Al-Quran? Makanya diprioritaskan Bapak Ibu, anak kita. Kalau untuk sekarang, kalau saya menengok taman SD ada jalan lahir pesantren. Nah, ini himbauan ya. Himbauan dai itu seperti itu. Nah, ada obatnya sekarang ini. Ya, kalau kita punya anak, masukkan pesantren atau sekolah-sekolah agama. Untuk apa? Aset investasi kita untuk akhirat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang pertama, Quran hikmahnya turun dari Sang Khalik kepada yang makhluk terbaik melalui malaikat yang terbaik yang disebut Jibril. Yang kedua, orang yang terbaik, orang yang dekat dengan Al-Quran. Yang terakhir, yang ketiga, tiga saja. Kalau bikin suatu sama orang yang Quran, yang ketiga, apa hikmah dari Al-Quran ini yang kita ambil? Bapak Ibu, rukun iman berapa? Oh, nama atau lima? Oh, nama atau lima, Pak? Berarti apa? Ada ngantuk. Ngetes saja. Rukun iman yang pertama, percaya kepada Allah. Rukun iman yang kedua, percaya kepada malaikat. Allah nampak atau tidak? Tidak. Gaib. Percaya kepada malaikat. Malaikat nampak atau tidak, Pak? Tidak. Gaib. Iman yang berbicara. Percaya kepada Rasul. Nampak tak Rasulullah? Tidak. 14 abad Rasul meninggalkan kita. Tak pernah kita ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Percaya pada hari kiamat. Nah, terjadi apa? Belum. Percaya tak kita? Cuman percaya. Yang kelima, percaya qada dan qadar, takdir dari Allah. Tahukah kita takdir kita seperti apa? Nah, berapa rukun iman itu? 5. Gaib semuanya. Ada satu rukun iman yang tidak gaib. Percaya kepada nampak tak? Nampak konyol. Inilah satu-satunya rukun iman yang nyata. Nampak atau di hadapan Allah. Cuma sayang sering kita lalai dengan Al-Quran. Padahal itu bagian dari rukun iman. Saya tanya, ibu lebih sering tengok handphone atau Quran? Sama waktu. Itulah Pak. Maka menasihati diri kita sendiri. Lebih sering kita tengok WA daripada Quran. Lebih banyak itu nonton gosip di sinetron daripada tengok Quran. Cuma beruntung lah ibu-ibu ini Pak. Ada majelis taklim, ada wirid yasin. Setidaknya dia baca Quran. Daripada apa? Di luar Ramadan kadang-kadang kita lalai. Padahal Al-Quran adalah rukun iman yang nyata secara fisik nampak hari ini. Cuma kadang-kadang kita sia-siakan. Maka ingat, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi, kata Nabi. Bacalah Al-Quran, Al-Quran akan datang hari kiamat sebagai sahabat bagi orang-orang yang membacanya. Mudah-mudahan yang tiga ini bermanfaat. Apa yang disampaikan makin mendekatkan kita dengan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi